Isa kan nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa bapak. Tanpa bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf, walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Gak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa bapak dan ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustaz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya, oke teman-teman, kita telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Adi Hidayat mengenai permintaan dari seorang Kristen untuk dia mengakui bahwa Isa adalah Tuhan karena dia itu lahir tanpa ayah dan ibu. Nah, saya kira itu adalah argumen yang dibuat-buat karena orang Kristen tidak percaya bahwa Tuhan Yesus terletak pada karena dia tidak punya ayah dan ibu. Toh mau diakui atau tidak diakui pun dia tetap Tuhan karena dia tidak membutuhkan kamu mengakui dia sebagai Tuhan sebab dia memang adalah Tuhan. Nah, kemudian Adi Hidayat merujuk kepada Adam, di mana Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu, dan Adam jauh lebih hebat karena dia tidak melalui proses kehamilan dan persalinan, tetapi dia langsung diciptakan oleh Tuhan, dan mengatakan bahwa kalau begitu Adam justru jauh lebih jago dari itu, tetapi kenapa dia tidak dituhankan. Nah, kemudian dia melanjutkan bahwa ada sanggahan lagi dari si Kristen bahwa tapi Isa bisa membangkitkan orang mati. Nah, dan kemudian ia mengatakan bahwa yang bisa membangkitkan orang mati bukan hanya Isa, tetapi Ibrahim juga melakukan hal itu dan jauh lebih apa yang dilakukan Isa. Nah, itu teman-teman, saya kira untuk bagian ini perlu untuk ada yang namanya pembedaan. Karena tentu di dalam Alkitab tidak ada mengisahkan mengenai Abraham membangkitkan orang mati. Nah, di dalam Alkitab tidak ada menceritakan mengenai hal itu. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk membedakan hal ini. Nah, kemudian ketika kita melihat apa yang ada di dalam Alkitab, parameter atau ukuran atau penilaian terhadap Yesus untuk mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, itu bukan terletak pada bahwa dia membangkitkan orang mati. Mengenai mujizat-mujizatnya bukan terletak pada kebangkitan orang mati dan sebagainya. Memang itu juga salah satu dari bagian itu. Tetapi ingat, dari mujizat Yesus yang dia lakukan itu membuat pembedaan antara yang lain-lain. Di mana ketika dia mengusir setan, dia berkata bahwa jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah telah datang kepadamu. Jadi dia ada pembedaan dengan orang-orang yang ahli-ahli sihir yang mungkin dapat melakukan hal itu. Nah, itu ada pembedaan mengenai hal tersebut. Nah, kemudian untuk membuktikan melalui Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sangat melimpah ruah buktinya di dalam Alkitab. Itu sangat melimpah ruah di dalam Alkitab. Dan saya akan kasih salah satu bukti. Saya kasih satu aja. Itu ketika kita membaca di dalam Matius pasal 8 ayat 23 dan seterusnya, itu mengisahkan mengenai angin atau badai yang terjadi ketika mereka mau menyeberang ke seberang. Ketika di dalam badai terjadilah badai, terjadilah tafan, lalu mengamuklah di situ. Lalu pada saat itu mereka hampir tenggelam. Dan mereka membangunkan Yesus. Orang-orang yang di dalam kapal termasuk murid-murid membangunkan Yesus. Dan ketika Yesus bangun, Yesus mengatakan bahwa mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya.
Lalu di dalam Markus mengatakan bahwa ketika para murid dan orang-orang yang pergi menemukan Yesus malah dimarahin. Kita mau binasa kok kamu tidur gitu. Lalu ketika Yesus bangun menghardik air itu, dan perkataan yang sama dikatakan bahwa mengapa kamu tidak percaya. Lalu kemudian di dalam Lukas pun demikian. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang harus dilihat di situ, yang merupakan kepercayaan orang-orang pada saat itu. Itulah perlunya untuk kita melakukan pendekatan secara budaya, kultur, untuk mengetahui seperti apa pemahaman orang-orang pada saat itu. Nah, pertama, orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka diajarkan bahwa di dalam laut itu ada sebuah kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun kecuali Yahweh. Hanya Yahweh yang dapat mengalahkan kekuatan di dalam laut itu. Dan kekuatan itu namanya adalah Leoyatan. Nah, Leoyatan ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ketika terjadi segala sesuatu di dalam laut, maka konsekuensinya kamu pasti akan mati di dalam air. Nah, ketika kita melihat bagian ini, ketika Yesus bangun dan mengangkat tangan, menghardik air itu, dan air itu menjadi teduh sekali, maka mereka berkata seorang terhadap yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan badai pun takluk kepadanya? Mereka takut. Nah, ketakutan mereka di situ bukan karena mereka akan tenggelam atau sebagainya. Di sisi lain memang mereka akan tenggelam, itu salah satu. Tetapi di sisi lain mereka juga tahu bahwa yang bisa mengalahkan kekuatan di dalam air hanyalah Yahweh. Leoyatan hanya di dalam Mazmur pasal 74 ayat 14. Yahweh meremukkan Leoyatan. Nah, mereka juga diajarkan bahwa tidak seorang pun yang dapat melihat Yahweh dan mereka akan hidup. Itulah sebabnya ketakutan mereka juga karena mereka melihat Yesus yang telah menghardik air itu, tetapi mereka tidak mati. Itu mereka sangat takut di dalam kebimbangan pada saat itu. Nah, itu salah satu bukti untuk menunjukkan bahwa itu dilakukan oleh Yesus, dan Yesus memang adalah Tuhan. Nah, yang kedua, memang di dalam Perjanjian Baru, ketika kita tidak melakukan pendekatan secara kebudayaan untuk mengetahui pola pikir orang-orang pada saat itu, maka kita tidak terlalu jelas untuk melihat kebenaran mengenai ketuhanan Yesus. Nah, tentunya kebudayaan pada era saat itu memang tidak ada orang Yahudi mengakui bahwa ada yang namanya Trinitas, karena memang pada saat itu konsep Trinitas itu memang belum ada. Nah, itulah sebabnya Yesus tidak mungkin datang dan berkata bahwa ayo come on, saya adalah Tuhan, mari sembah aku. Tidak, karena itu justru akan menjadi halangan untuk dia menyampaikan misinya. Itu justru akan menjadi halangan. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia memilih ke-12 murid, tetapi dia bukan termasuk dari murid. Dan itu merupakan gambaran seperti di dalam Perjanjian Lama, di mana Yahweh membentuk ke-12 suku Israel, tetapi dia bukan termasuk dari suku-suku itu. Nah, itu terlihat jelas bahwa Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh Yahweh di dalam Perjanjian Lama. Ketika seandainya mereka menyadari, orang-orang dengan cermat melihat bagian ini, maka dia akan melihat bahwa
Ketika kita melihat hubungan Yesus dengan orang lain, maka itu sama seperti di dalam perjanjian lama, Yahweh membentuk ke-12 suku Israel dan Yesus membentuk ke-12 suku, ke-12 murid, jikalau itu mewakili ke-12 suku Israel. Nah, jadi sekali lagi, ketuhanan Yesus bukan karena dia lahir tanpa ayah dan ibu. Jadi teman-teman Kristen harus perlu mengetahui ini. Dan Yesus tidak butuh kamu bilang, oh dia Tuhan baru jadi Tuhan. Karena tanpa kamu bilang pun dia memang tetap Tuhan. Dia memang tetap Tuhan. Jadi Tuhan kiranya menyertai dan memberkati teman-teman dimanapun berada. Ketika saudara dipertemukan dengan argumen apapun mengenai iman dan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu bisa memberi pertanggungjawaban seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Amin.